Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada channel BDR Covid Pembelajaran Bahasa Inggris kelas 7. Sebelum dimulai, kalian subscribe dulu ya lonceng di bawah ini. Kali ini kita akan belajar how to make a descriptive animal text. Bagaimana cara membuat satu paragraf atau teks mendeskripsikan seekor binatang. Kita review dulu ya mengenai descriptive text. Descriptive text itu apa sih? Descriptive text is a text which says what a person, animals, or things like. Merupakan sebuah teks yang menerangkan atau menjelaskan orang, binatang, atau suatu benda, baik itu dalam bentuknya, jumlah, ataupun sifatnya. Nah, yang kedua adalah purpose of descriptive text. Tujuannya apa sih? To describe person, animal, thing, or place in specific. Untuk menjelaskan atau mendeskripsikan orang, binatang, benda, atau tempat secara spesifik. Language feature-nya, kita akan membicarakan tensesnya ini menggunakan simple present tense. Ada noun-nya, ada adjektifnya, dan relating verb. Nah, nanti kita akan bicarakan lebih lanjut lagi ya. Nah, yang keempat, generic structure-nya terdiri dari identification, yaitu berisi pendahuluan umum tentang orang, tempat, hewan, atau suatu objek yang akan dideskripsikan. Yang kedua adalah description, yaitu berisi ciri-ciri khusus atau sifat-sifat yang terdapat dalam benda, orang, binatang tersebut. How to describe animal? Bagaimana sih cara mendeskripsikan binatang? Yang pertama tentunya kita lihat dulu dari generic structure-nya ya. Tadi sudah kita bicarakan bahwa generic structure-nya biasanya diawali dengan identification pada paragraf pertama, yaitu berisi pendahuluan umum tentang hewan yang akan dideskripsikan. Nah, pertama-tama langkahnya adalah kalian tentukan dulu pilihan kalian, binatang apa sih, objek apa yang ingin kalian deskripsikan. Nah, setelah itu kalian lihat karakteristik physical appearance-nya secara general, secara ciri-ciri fisiknya secara umum. Nah, kemudian kalian tentukan habitatnya, asalnya kira-kira binatang itu dari mana ya, dan kemudian adalah classification-nya. Nah, untuk description-nya biasanya ada di paragraf kedua. Di sini berisi ciri-ciri khusus atau sifat-sifat yang terdapat dalam binatang. Tentunya ini lebih luas lagi atau lebih khusus ya. Yang pertama kita akan membicarakan tentang makanannya, karakteristiknya. Nah, karakteristik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah physical appearance and specific, and function, ciri-ciri fisik dan fungsinya. Yang kedua adalah behavior, secara sifat. Nah, kemudian kalian lihat aktivitasnya atau kebiasaan binatang tersebut apa sih? Dalam membuat satu teks atau paragraf descriptive animal, yang pertama harus kita perhatikan adalah generic structure-nya. Itu pada tahapan pertama adalah membicarakan identification, yaitu adalah pendahuluan umum dari binatang yang akan kita bicarakan. Nah, apa saja sih yang akan poin-poinnya dalam identification ini? Yang pertama adalah pastinya kita akan menentukan objek atau binatang yang akan kita bicarakan. Nah, yang poin kedua adalah kita tentukan karakteristiknya.
penampilan fisiknya, physical appearance-nya in general, secara umum. Nah, yang kemudian kita tentukan habitatnya, kira-kira asalnya dari mana dan klasifikasinya apa. Contohnya binatang yang akan kita bicarakan di sini objeknya adalah elephants. Ya, karakteristik secara umumnya kalau kita lihat, kalau kita gambarkan, gajah adalah seekor binatang yang berat dan besar. Dan asalnya dari India dan Afrika dan merupakan binatang mamalia. Nah, setelah kita tahu poin-poin identification-nya, pendahuluan secara umumnya kita akan dapat membuat satu paragraf. And elephants are the heaviest land animals. Most of them live in Africa and India. It is mammals. Yang kedua, dalam generic structure, ya, paragraf 2 biasanya kita akan membicarakan description-nya, yaitu adalah ciri-ciri khusus atau sifat-sifat yang terdapat dalam binatang. Nah, poin-poin apa saja sih yang terdapat dalam description-nya ini, ciri-ciri khususnya? Tentunya saja kita kalau binatang itu pasti kita akan melihat makanannya apa sih? Nah, selanjutnya karakteristiknya nih. Karakteristiknya itu terbagi dalam dua. Yang pertama adalah physical appearance in specific and function ya. Ciri-ciri fisik dan fungsinya. Nah, ketika kita membicarakan ciri-ciri fisik dan fungsi bagian tubuhnya apa saja, tentu tidak terlepas dari part of body. Kita akan membicarakan dari telinganya, matanya, hidungnya, bagian-bagian tubuh dari ujung, dari atas sampai bawah. Berikut fungsi-fungsinya. Nah, yang kedua adalah kita akan membicarakan behavior, sifatnya. Apakah dia cerdas, pemberani, atau malu. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan aktivitasnya, kebiasaannya apa saja. Yang kedua, kita akan membicarakan description, yaitu ciri-ciri khusus sifat yang terdapat dalam binatang. Nah, kita akan membicarakan makanan apa sih yang dimakan oleh seekor gajah. Nah, di sini pada kalimat they eat grass, leaves, root of the tree, and branches. Yang kedua, kita akan membicarakan karakteristik ya, penampilan secara fisik dan fungsinya. Tentu saja kita mulai dari part of body ya, kita gambarkan bagian tubuhnya dari mulai kepala sampai ujung kakinya. Nah, ciri-ciri fisiknya itu, the elephant have small eyes, it has huge and wide head, big ears, long trunk, two tusks, four legs, big toe, and long tail. Nah, ini adalah ciri-ciri penampilan secara fisik. Nah, fungsinya apa sih pada bagian part of the body-nya? Di sini kalimatnya pada kalimat they use its trunk to grab objects such as food. Jadi elephant itu biasanya menggunakan belainya untuk mengambil benda seperti contohnya makanan. Nah, aktivitasnya apa sih? Aktivitinya atau kebiasaannya, they sleep at night. Mereka tidur pada malam hari. Nah, lalu kita membicarakan sifatnya, behavior. The elephant is an intelligent, hygienic, polite, honest, and patient animal. Dan selanjutnya kita lagi membicarakan habitatnya, kebiasaannya. The elephant have learned to mimic human voice.
Language feature-nya, ciri kebahasaan dalam descriptive text yaitu menggunakan simple present tense, yaitu menggunakan kata kerja pertama pada pemakaian action verb-nya. Contohnya kata kerja itu berjalan, berlari, mengangkat, duduk, minum, makan. Nah, itu adalah menggunakan kata kerja pertama yaitu simple present tense. Ciri kebahasaan yang kedua, kita akan membicarakan to be. Di sini kita dalam descriptive text kita akan temui kata benda yaitu objek yang akan menjadi pembicaraan. Nah, makanya kita harus menggunakan to be, kata bantu. Ya, atau apabila kita menemukan kata sifat, maka kita harus menggunakan to be. Kata sifat itu seperti marah, tua, muda, capek, lelah, tinggi, senang. Nah, itu adalah kata sifat. Apabila kalian menggunakan noun, objek yang akan kita bicarakan, suatu benda atau kata sifat, maka dalam descriptive text animal harus menggunakan to be. Nah, untuk subjek I, maka to be-nya adalah am. Untuk subjek he, she, it, maka to be-nya adalah is. Untuk subjek we, you, they, maka to be-nya adalah are. Selanjutnya kalian bisa lihat binatang beserta aktivitasnya. Kita lihat ya contoh sederhana dalam membuat deskripsi atau menjelaskan seekor kupu-kupu butterfly. Yang pertama, noun-nya itu objek yang akan menjadi pembicaraan. Itu binatang apa sih ya? There is a butterfly. Lalu kemudian kata sifat. Kata sifatnya itu pasti butterfly itu adalah indah warnanya dan berwarna-warni. It has beautiful color, it's colorful. Lalu kemudian action verb-nya, butterfly itu adalah binatang yang bisa terbang. It flies. Nah, lalu kemudian kita gabungkan menjadi sebuah kalimat. There is a beautiful butterfly. It has beautiful color. It is colorful. It flies. Selanjutnya kalian lihat ya contoh kalimat dengan menggunakan adjektif dan habit kebiasaannya menggunakan action verb atau simple present tense. Nah, kalian lihat apabila dia berwarna merah berarti dia adjektif, kata sifat. Nah, apabila dia berwarna biru berarti dia memerlukan simple present tense atau action verb. Nah, untuk binatangnya itu adalah noun ya, objek yang menjadi pembicaraan. Selesai sudah materi kita mengenai describe animal. Nah, kalian tahu kan bagaimana cara membuat suatu paragraf atau suatu teks dalam mendeskripsikan animal. Terima kasih, salam sehat dan biasakan 3M.